Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan melanjutkan di surat 59 ayat 18 ya. 18 ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menekankan bahwa kalaupun kita sudah beriman, ada perintah untuk bertakwa. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi ditingkatkan dari iman menjadi takwa. Gitu. Dan tandanya orang takwa itu mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan jalan kebaikan ya. Semuanya ada solusinya. Jadi kesusahan-kesusahan pasti ada solusinya. Sehingga orang-orang beriman, orang-orang bertakwa enggak pernah ngeluh. Kenapa? Setiap segala sesuatu pasti Allah berikan jalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Jadi rezekinya tiba-tiba saja. Aneh gitu. Tiba-tiba kayak Pak Roman tuh dapat orderan 50.000. Iya. Gitu, 50.000 piece ya Pak Roman ya. Ya, Pak Roman. Dapat orderan 50.000 piece. Insyaallah ya gitu. Sugeng juga tiba-tiba mau umroh, orderannya banyak, ya kan? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang pulang umroh tambah banyak. Amin. Amin. Mudah-mudahan se-Jakarta dikuasain sama Jabodetabek ya, Sugeng insyaallah ya kan. Itu tandanya orang bertakwa itu ya. Dan hendaklah setiap orang, setiap kita itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi mulai pagi ini kita memperhatikan sampai nanti malam ya, apa yang kita perbuat. Kira-kira kita berbuat apa hari ini ya. Makanya malamnya kita merenung gitu. Seharian kita ngerjain apa? Hah? Seharian kita ngerjain apa? Iya, seharian kita ngerjain apa?
Kayak Arif nih seharian dagang aja Arif ya. Dagang terus Arif. Dagang terus ya Arif tuh kayaknya. Seharian dagang tuh ya. Tapi sambil ibadah juga, waktu sholat kayak di Mekah ya Arif ya kan. Dagangannya. Kamu kalau dohor Ditutup gitu aja. ditutup nggak? Tutup ya. Tutup dagangannya. Itu berapa menit sebelum sholat? 5 menit. Wah jangan seperempat jam ya, tinggal jangan 5 menit. Jadi kamu sebelum adzan sudah ada di masjid, nggak usah khawatir pelanggan nanti akan lari kepada kita semua. Bukan lari ngejar-ngejar kita, bukan datang kepada kita untuk beli. Yakinlah itu ya gitu. Memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Pagi ini kita udah ngaji ya, setelah sholat subuh kita ngaji, kemudian nanti sholat syuruk, dilanjutkan nanti sholat duha gitu ya. Diperhatikan perbuatannya, sehingga orang yang memperhatikan perbuatan dirinya, dia sibuk dengan dirinya dan tidak sibuk lagi dengan orang lain gitu. Sibuk dia dengan dirinya ya. Besok itu hari kiamat kita sudah punya bekal belum gitu ya, udah punya bekal belum? Merenung apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan malam tuh merenung ya. Jadi setelah kita mau tidur ngaji, kalau umpamanya kecapean ya sekaca aja ngajinya, sekaca, jangan banyak-banyak. Kan capek nih, kayak Pak Sugeng capek ya, kita pulang capek, kadang pulang jam habis Isya, Palestina juga kadang gitu ya kan. Iya. Ngaji sekaca terus merenung. Pagi itu apa saja. Banyakkan dosa apa banyakkan pahala yang kita kerjain. Jadi kita menghitung diri kita sendiri gitu ya. Kemudian Allah berfirman di ayat ini 2 kali Allah perintahkan untuk bertakwa, gitu gak? Yang pertama kan, wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Diulang gitu. Jadi di ayat ini 2 kali Allah perintahkan untuk bertakwa. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sedikit saja yang kita kerjakan Allah teliti, Allah tahu. Jadi sedikit saja. Maka orang yang paham dengan ayat ini hidupnya hati-hati setiap harinya. Dia nggak macam-macam hidupnya. Setiap hari hati-hati ya. Imam Ahmad bin Hambal telah meriwayatkan dari Al-Mundhir bin Jarir dari bapaknya. Ia berkata, di siang hari kami sedang berada di tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi bapaknya Al-Mundhir bin Jarir dari ya mengatakan itu, di siang hari kami sedang berada di tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berada di mana? Di tempat Rasulullah. Tempat Rasulullah mana? Ya rumahnya Nabi, ya kan? Di rumahnya. Kalau sekarang itu rumahnya di samping Raudhah sebelah kiri. Iya enggak? Adanya di sebelah timur. Raudhah adanya di sebelah barat, gitu ya. Udah di dalam komplek Madinah ya. Iya dulunya di luar masjid. Iya, Sekarang dulunya di luar masjid. Ya. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekelompok orang tidak beralas kaki dan berpakaian compang-camping sambil membawa pedang. Ada sekelompok orang datang itu ya. Udah nggak beralas kaki, kemudian berpakaian compang-camping, gitu ya. Sambil membawa pedang pula. Mayoritas mereka atau semuanya berasal dari suku Mudhar. Berarti ada juga sebagian yang bukan suku Mudhar. Ini orangnya jalan kaki, nggak beralasan kaki, compang-camping dan bawa pedang. Wajah Rasulullah yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam berubah ketika melihat kesusahan yang ada pada diri mereka. Jadi kalau Rasulullah melihat orang susah, kira-kira empati nggak dia? Sedih nggak? Sedih. Padahal dia bukan keluarganya, dia adalah umatnya. Gitu. Sedih, berubah ketika melihat kesusahan yang ada pada diri mereka. Kalau kita ngelihat orang susah, mau nolong nggak punya apa-apa, ya kan? Gitu nggak? Gitu ya. Dan yang lebih parahnya kalau ada orang ngelihat susah dia senang itu, wais, benar-benar itu, ya nggak beres itu, ya otaknya nggak beres, perlu dicuci otaknya, ya. Cuci pakai apa?
Al-Quran. Pakai rinso kali ya. Gitu ya. Beliau pun masuk dan keluar. Kemudian Rasulullah masuk dan keluar, lalu memanggil Bilal untuk mengumandangkan azan serta iqamah. Berarti pada waktu itu waktu sholat kali ya, gitu ya. Beliau pun sholat kemudian berkhutbah, dan membaca surat An-Nisa itu yang dibaca, surat An-Nisa ayat 1 itu ya. Jadi khutbahnya Rasulullah membaca surat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Kemudian Rasulullah membaca ayat surat Al-Hasr itu, ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu beliau bersabda menyemangati mereka untuk bersedekah. Jadi diberikan semangat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah. Kira-kira kalau sahabat disuruh bersedekah, semangat nggak? Waduh, semangat ya kan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi, hatta qala walau bisyikki tamratin. Seseorang dapat bersedekah dengan dinarnya, dirhamnya, atau dengan satu sa' gandumnya, atau satu sa' kurmanya, hingga beliau bersabda walaupun hanya sebelah kurma. Waduh, kalau nggak punya meskipun sepotong kurma, itu tamsil saja. Kalaupun kita nggak punya, ya sedikit saja nggak apa-apa gitu ya. Nggak punya 1.500.000, ya kan, nggak punya 500 untuk sodako ya 100, ketawa Kimin ya. Kalau nggak punya ya 50.000, nggak punya lagi 25.000, nggak punya lagi 10.000, nggak punya lagi 5.000, nggak punya lagi 1.000, 2.000 gitu, 2.000 dulu Min, 2.000 kan ada 2.000-an ya kan, 2.000 ya, baru 1.000. Kalau enggak logam juga boleh, ada tuh yang 500 rupiah kan, gitu, boleh itu, boleh. Iya. Tiba-tiba datang laki-laki dari kaum Ansor membawa sekantong kurma yang tangannya sendiri tak mampu menggenggamnya. Tangannya saja tidak mampu menggenggam kurma. Kemudian orang-orang ikut melakukannya hingga saya melihat dua tumpukan, yakni tumpukan makanan dan pakaian untuk kaum yang suku Mudhar, ya. Tumpukan makanan dan pakaian. Saya melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berseri-seri. Senangnya Rasulullah melihat para sahabatnya bersedekah buat suku Mudhar yang compang-camping gitu ya, yang compang-camping. Wajah Rasulullah berseri-seri. Berarti kalau kita bersedekah kepada orang susah, Rasulullah juga berseri-seri wajahnya, betul nggak? Gitu. Maka beliau bersabda, beliau yang mulia bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang mencontohkan kebaikan dalam Islam, kebaikan yang ada landasannya, kebaikan yang ada landasannya, kebaikan yang ada dalilnya. Jadi kalau kebaikan nggak ada dalilnya, nggak dapat. Ini yang dimaksud, yang dilaksanakan kebaikan adalah ada landasannya, ada dalilnya. Nggak bisa kita bilang ayo ini baik ya, tapi nggak ada dalilnya, jangan, nggak dapat pahala juga. Itu ya, kebaikan itu menurut Allah dan Rasulnya.
pasti baik. Maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Kayak MLM kali itu ya, kita dapat melaksanakan kebaikan dengan landasan dalil, kemudian diikutin, gitu ya, diikutin ya. Yang tadinya orang nggak pakai jilbab karena istri kita pakai jilbab, lama-lama orang pada pakai jilbab ngelihat istri kita, itu istri kita dapat pahala itu, ya, gitu. Tapi sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'. Dan barang siapa mencontohkan keburukan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pun sedikit pun ya. Jadi nggak dikurangi itu. Jadi hati-hati. Jadi kalau ada orang main gaple terus diikutin, dianya sudah berdosa gitu kan, main judi nih, terus yang ngikutin dosanya juga ditumpukin sama dia, ikut. Jadi jangan coba-coba mencontohkan sesuatu yang buruk. Gitu. Ini riwayatnya Imam Muslim ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi bahwa orang-orang yang bersedekah Rasulullah tersenyum. Jadi banyak-banyak bersedekah. Pagi ini kita udah bersedekah ya kan? Pagi bersedekah ya. Gitu. Kemudian ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah, tadi Allah perintahkan ayat yang di atas, Allah perintahkan untuk bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya Allah larang. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Berarti dia tidak menghisap dirinya. Dia lupa sama Allah. Itu nggak boleh. Kalau Allah udah larang, waduh, hukumnya haram. Jangan, kata Allah. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, wahai orang yang beriman dan bertakwa. Jangan. Ya. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Kalau orang lupa sama dirinya sendiri, orang apa itu namanya? Fasik. Tidak. Dia lupa sama dirinya sendiri, sudah lupa gitu ya kan. Mereka itulah orang-orang yang fasik ya, lupa dia dengan dirinya sendiri ya. Maka ayat selanjutnya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Jadi nggak sama ya, hukum Allah terhadap mereka tidak sama pada hari kiamat ya. Jadi nggak sama ya. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Jasiyah ayat 21 itu ya. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Surat Al-Jasiyah ya, ayat 21. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh? Enggak sama, gitu kan? Enggak sama, gitu. Yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Jadi mereka menganggap anggapannya sangat buruk. Ya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya di surat Al-Mu'min. Al-Mu'min surat keberapa itu? 23. Itu Al-Mu'minun kali itu. Beda. Hah? Yang benar. Al-Mu'min. Lihat deh Al-Mu'min. Dia ngelihat itu dia apa? Daftar ayat dia nggak hafal, daftar surat dia nggak hafal dia. Dia nggak hafal dia. Eri, tugasmu hafal itu, Ri. Kamu bulan ini harus hafal itu judul surat itu. Siap.
Jangan malu-maluin ya kan. Ngaji subuh nggak ada hafal surat, nama surat dari 1 sampai 114. Kalah sama anak SD kelas 1 ya. Udah hafal itu ya kan. Surat Al-Mu'min, surat Ghafir itu ya. Mu'min surat Ghafir. Ghafir 40. Iya Mu'min juga kan itu. Fusilat. Hah? Al-Mu'min. Al-Mu'min? Fusilat. Ya Fusilat lah. Di situ ada nggak sama nggak Al-Mu'min sama Ghafir? Ghafir 40. Nggak Coba ada. ayatnya dilihat, ayat 58. Ayat ke-58. Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang Ya kan? Berarti Ghafir itu Mu'min. Iya, surat Ghafir itu surat Mu'min. Nih. Pengampun. Ah? Pengampun. Nih kalau jadi orang mukmin diapain? Pengampun. Diampuni. Oh, Ghafir. Jadilah orang beriman supaya dapat ampunan dari Allah. Tahu yang gitu. Kalau nggak dibilangin surat Ghafir nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Di sini nggak ada. Iya, ayatnya wa ma yastawil a'ma wal basir والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Ya jelas nggak sama orang buta sama orang yang melihat. Dan tidaklah pula sama orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh dengan orang-orang yang durhaka. Beda memang. Makanya dia hidupnya juga beda, gitu ya. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Jadi Allah yang sudah berfirman bahwa sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Gitu ya. Kemudian di surat Shad, surat keberapa ya? Surat Shad. Dekat-dekat Yasin. Tiga, Lihat. 37. Kamu ini. 37. Kamu nggak hafal kamu. Yasin berapa? 36. Iya, 37. Siapa? As-Saffat. Baru 38. Shad 39. Surat. 40. Yo, Bang. Kirain gue betul nih. Hafal dia nggak taunya dibaca dia kan. Ya, surat Shad 28. 28 ayat 28. Kamu nggak hafal nih. Besok-besok yang nggak hafal beli pala kambing lah, ya kan? Besok-besok yang nggak hafal judul surat beli pala kambing. Iya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patut nggak? Enggak. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Jadi Allah sudah membedakan nih. Jadi kalau kita bertakwa nggak mungkin bersatu dengan orang yang bermaksiat. Kalau yang orang berbuat kebajikan, beriman dan berbuat amal soleh, pasti dibedakan dengan orang-orang yang durhaka. Maka temannya begitu. Ya, temannya orang beriman, iya kan? Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden bersama keluarga kita yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.